Hai guys, kembali lagi di channel FLM Studio. Hari ini gue akan mereview lagi ya, lagi-lagi produk dari Elgato. Nah mungkin ya sudah ketebak ya dari thumbnailnya, gue akan mereview Elgato Keylight Air. Buat yang belum tahu, apa sih itu Keylight Air? Ya Keylight Air itu adalah sebuah lampu yang didesain khusus ya untuk para streamers. Ya. Nah, gue nggak tahu ya, mungkin kalian seperti gue itu dari dulu semenjak ada brand Elgato, dan ini bukan endorsean ya, emang mau benar dulu sebelum gue punya stream space ini ya, area untuk streaming gue ini. Dan by the way, gue kalau ngomong streaming tuh bukan buat streaming game ya, untuk kerjaan. Tapi sebelum gue ngebangun semua ini, gue sering banget mampir ke websitenya Elgato. Karena apa ya, gue gak tahu kenapa gue seneng aja mampir ke sana walaupun gak ada yang mau dibeli atau bukan yang mau dibeli, atau mungkin belum ada uangnya untuk ngebeli. Gue seneng aja mampir ke sana karena websitenya Elgato itu apa ya, produknya tuh terlihat kece-kece, tapi yang paling gue senengin itu adalah setupnya mereka. Nih contohnya seperti ini ya. Kayaknya mereka tuh kalau ngepromoin produk-produk mereka dengan setup yang kece seperti ini tuh kayaknya aduh enak banget dilihat. Terus yang aduh pengen banget punya setup kayak gini, kayak clean banget gitu. Alat-alatnya kayak minim tapi hasilnya maksimal gitu. Nah, yang paling menarik bagi gue ya di sini adalah lightingnya. Lightingnya begitu tipis ya, ini si seri keylightnya mereka ini ada dua macam ya, yang air dan yang biasa. Dan dia memakan space itu begitu kecil sih, begitu sedikit memakan space ya, tidak makan space banyak, itu yang pertama. Dan hasil diffuse-nya itu bagus ya, walaupun dia ukurannya kecil, cahayanya terang, dan hasil di kulitnya itu tuh cakep. Kalau misalnya kalian belum kayak apa sih bang, emang bagus ya cahayanya, kalian boleh melihat produk videonya ya. Ini akan gue putar produk videonya. Oke ya, sudah dilihat barusan produk videonya, keren banget. Bisa dilihat juga di kulit tadi cahayanya sangat terlihat kece. Nah, apakah beneran seperti itu atau tidak? Kita akan buktikan hari ini. Dan yang menarik juga dari lampu ini adalah bisa dikontrol ya menggunakan Stream Deck. Ya, jadi bisa dikontrol langsung dari PC dan juga dihubungkan ke Stream Deck jika kalian memiliki Stream Deck. Kebetulan gue punya, jadi setelah ini kita akan testing juga penghubungan Keylight Air ini dengan Stream Deck. Di sini bisa dilihat juga ya, ada beberapa contoh dari Twitter dari pengguna-pengguna Elgato Keylight ini ya. Setup mereka terlihat sangat kece dan lightingnya sangat-sangat bagus. Pokoknya bikin envy banget lah ngelihat setup kayak gini tuh. Nah, kalian bisa ngelihat kondisi gambar gue saat ini ya. Bisa terlihat muka gue sangat kontras karena gue hanya menggunakan satu lampu saja untuk sebagai keylight gue ya. Ini di sebelah kanan atas, dan muka gue di sebelah kiri pastinya gelap ya, terlalu kontras, terlalu dramatik kali ya untuk kegunaan streaming. Nah, gue akan berusaha untuk mengimbangi, mencahayai muka gue dari sebelah kiri menggunakan Elgato Keylight ya. Kita bisa mendapatkan hasil yang bagus nggak sih dengan Elgato Keylight Air ini. So mungkin sebelum kita tes lampunya, bisa kita unboxing dulu kali ya. Ini dia Elgato Keylight Air. So, nah kita buka aja langsung ya, ada apa sih di dalam
boxnya. Oke, di sini kita ada assembly Keylight Air. Jadi ini adalah guide ya untuk assembly-nya, dan dia karton ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi bukan buku, gue nggak tahu ada bukunya atau enggak, tapi dia langsung bentuknya karton. So itu install guide-nya. Oke, ini ada si lampunya. Elgato Keylight Air. So di sini ada tombol on off, di bawahnya ada tombol reset, dan ada pastinya colokan untuk power ya. Colokan untuk power. Warning, may become hot during prolonged use. Handle with caution. Oke, jadi ini udah diwanti-wanti, hati-hati karena dia akan memanas jika digunakan untuk jangka waktu yang lama ya. So, apalagi? Nah, ini ada base-nya ya. Base-nya cukup berat, karena pastinya kalau tidak berat, jangan-jangan lampunya gampang jatuh. Kalau tidak, base-nya, fondasinya tidak berat. Jadi fondasi itu harus apa ya? Harus kuat, itu sih maksudnya. Ini ngomongin lampu ya, bukan hidup. Oke. Ini ada batang lampunya yang bisa di adjust, bisa memanjang, memendek. Nah, apalagi ini yang didapatkan. Udah ya, ini sudah habis, sudah kosong. Mungkin bisa dipakai buat nyimpen telur. Nah, ini ada colokan power. Ini dapat colokan Indo nggak ya? Oh, ada. Oh, dapat banyak. Lengkap ya. Akan menggunakan yang colokan lokal. Sip. Oke, so power ini artinya gue tidak akan membutuhkan semua adaptor ini. Ini ada buku kecil, safety instructions. Nah, ini ada baut-bautan ya. Kita coba assembly ya. Ini base-nya dulu. Berarti seperti ini. So, ini berarti ada satu more untuk bawahnya ya, mengamankan fondasinya. Oke, sudah diamankan. Jadi ini buat headnya ya. Jadi dia ini seperti magic arm ya, semacam kayak mirip magic arm gitu. Jadi ini konsepnya ada bola ya, bundar, terus nanti dijepit di penjepitnya ini, dan nanti bisa di-adjust. Kalau mau dipindah-pindah angle-nya, tinggal dikendorin atau dikencengin. Dan kayaknya tinggal pasang lampunya saja. Oke. Sip, sudah terpasang ya. Sangat simple. Dan mungkin sekarang kita akan tes hasilnya seperti apa Elgato Keylight Air. Sekarang gue akan kembali lagi ke websitenya Elgato, dan untuk mendownload aplikasinya ya. Select product. Nah, dia Keylight Air. Nah, ini dia. Yang perlu di-download adalah Control Center for Windows. Download. Langsung install. Next. I accept. Oke, install. Finish. Setelah kalian sudah selesai menginstal aplikasinya, bisa langsung dicek di desktop ya. Di bawah sini, show hidden icons, sudah muncul logo Elgato Control Center, boleh diklik. Nah, di sini akan muncul +1, add or reveal accessories. Ya, ini control centernya sudah muncul, klik plus. Nah, di sini sudah muncul Elgato Keylight Air OF46. Berarti ini sudah langsung terdetek ya. Nah, pastikan di sini komputer Anda harus ada Wi-Fi-nya ya, biar bisa mendeteksi Elgato-nya ini. So, tinggal select terus connect Wi-Fi network. Yes. Nah, di sini ada 2 network karena di studio kita memang ada 2 network ya. Gue akan pilih network yang sama dengan yang gue gunakan dengan PC ini ya. Sedang gue gunakan ini.
select. Wi-Fi passwordnya adalah connect. Oke. Sudah terkonek ya antara PC dan Elgato Keylight Air-nya. Jadi langsung finish. Nah, ini control centernya sudah terlihat di sini dan gue bisa mematikan atau menyalakan lampunya. Tapi mungkin lebih seru kalau gue tunjukin sekalian ya hasilnya seperti apa. Oke, ini adalah tampilan ya. Ini adalah tampilan kamera gue, dan gue cuma ada backlight nih di belakang gue, kiri kanan atas, dan lampu utama gue telah gue matikan, dan Elgato Keylight-nya juga gue matiin. Nah, gue akan coba nyalakan on. Nah, ini sudah nyala ya. Ini pure cahaya utama dari Elgato Keylight, dan gue akan mencoba memainkan setting-setting yang sudah terlihat di sini. Coba dengan brightness. Wow, over. Wow. Sangat over ya. Coba diturunin lagi. Dan kita coba memainkan temperaturnya. Ini coba cool. Oh, ketika di select ada Kelvinnya ya. Jadi kalian bisa langsung setting cahayanya sesuai dengan Kelvin kameranya. Ini sangat berguna ya. Jadi kayak oke, kamera gue set di 5000, udah gue tinggal setting di sini 5000 juga. Paling cool, dan paling kanan makin warm. Sangat warm. Wow, sampai dengan 2900. Apalagi ya di sini kalau plus ini untuk nambah aksesoris lagi. Gue nggak ada aksesoris lagi karena lampunya cuma ada satu, tapi kalau misalnya punya dua bisa nambah lagi dengan klik plus ini. Dan ini ada preference. Di sini ada link accessories control. Jadi kalau misalnya ada lampunya lebih dari satu, misalnya ada dua, terus pengen ngerubah temperaturnya nih ya, dari ketiga, misalnya ada 3 lampu nih, semuanya Elgato Keylight, terus pengen semuanya di-warmin sekaligus, atau semuanya dibikin Kelvinnya dirubah jadi lebih cool sekaligus, atau pengen semuanya di brightness-nya dinaikin atau diturunin, bisa di sini menahan hold down control dan sambil melakukannya, sambil merubahnya, jadi semuanya akan sekaligus ya. Semua lampu-lampunya akan settingannya akan berubah secara bersamaan. Sekarang gue akan menyalakan cahaya utama gue lagi, jadi akan gue gabungkan dengan si Keylight Air-nya untuk berusaha mendapatkan hasil yang bagus ya. Oke, gue sudah menyalakan kembali lampu utama gue, dan ini posisi Elgato Keylight-nya sedang mati, dan akan gue nyalakan. Nah, untuk nge-fill ya bagian shadow-nya, tapi gue nggak pengen bener-bener jadi flat, jadi tetap pengen ada kontras. Dan di sini bisa terlihat muka gue sebelah kanan terang ya, jadi walaupun keylight-nya gue jadiin fill light jadi namanya keylight tapi gue jadiin fill light, gue menggunakan keylight yang lain. Jadi gue menggunakan keylight-nya sebagai fill light ya di sini ya. Artinya untuk cahayanya yang lebih tidak terang ya, lebih lemah apa lebih kecil, lebih tidak terang. Jadi keylight yang lebih terang, dan si Elgato-nya menjadi fill light-nya dari sebelah kiri. Dan ini hanya persennya 6% ya, 6% guys. Ini gue matikan, nyalakan, mati, nyala. Ya, hanya 6% saja sudah cukup untuk menjadi fill light yang bagus. Bisa gue naikin sedikit kalau misalnya mau agak flat ya. Nah, di sini bisa dilihat kurang lebih Elgato-nya dan lampu utama gue kurang lebih powernya hampir sama, jadi tidak terlalu kontras. Jadi kalau kalian ada dua Elgato Keylight, mungkin hasilnya kira-kira bisa seperti ini ya. Dan jujur ya, menurut gue diffusion-nya dari Elgato Keylight Air ini bagus ya, sangat bagus. Jadi untuk mendapatkan hasil yang sama dengan lampu-lampu video yang lain, itu biasanya harus menggunakan dome yang lumayan besar dan memakan space. Tapi dengan Elgato Keylight ini, lampunya begitu kecil, tapi diffusion-nya tuh udah sangat bagus ya di kulit, sangat enak dilihatnya ya. Persis seperti video produk yang kita lihat tadi di awal. Jadi mereka tidak bohong ya, Elgato tidak bohong. Memang hasil dari Elgato Keylight Air ini sangat bagus dan sangat indah dilihat ketika mencahayakan kulit. Oke, sekarang gue akan ngetes
fitur di mana si Elgato Keylight R ini bisa dikontrol ya dengan Stream Deck ya. Gue ada Stream Deck di sini dan gue udah bikin profile baru ya, ini gue namain Keylight. Dan di sebelah kanan ini kan ada preset-preset tombol yang bisa digunakan. Di bawah ada Control Center. Klik dan di sini ada beberapa pilihan, ada on off. Gue akan coba, terus set brightness, adjust brightness, apa lagi nih, set temperatur, adjust temperatur. Ini gue akan coba on off-nya. Berhasil. Tek. Bisa dilihat ya gambarnya. Tombol power on menyala, lampunya menyala, power off, tombolnya juga off. Nah, di sini ada gambar 50% tulisannya ya. Ini adalah, jadi mungkin kayaknya kalau kalian mau nge-preset, jadi misalnya kalian udah tahu nih, gue kayaknya butuh cahayanya ada yang 50%, terus misalnya ada yang gue akan taruh di sini 3 tombol, yang set brightness, yang satu lagi mungkin di 30 atau 25%, dan satu lagi di mungkin 5% ya gitu ya. Nah, jadi ini kayak preset aja dan kalian bisa lihat ini keren banget tombolnya ya. Yang 5% gelap, yang 20% makin terang, yang 50% sangat terang ya. Kalian bisa lihat tombolnya di sini. Ini keren banget ya. Gue tuh suka banget dengan detail-detail kecil ini. Seperti ini gitu. Dengan Elgato kayak ya sebenarnya sih nggak penting-penting banget, cuman kayak detail banget aja gitu. Seneng aja gitu ngelihatnya. Coba gue pencet 5%. Ya kan? 24. 50. Sangat terang. Over. Ya, balik lagi ke 5%. Ya, jadi kalian bisa ngesetting beberapa preset untuk cahayanya pengen seperti apa. Nah, ini ada apa lagi nih? Ada tombol adjust brightness. Oke. Adjust brightness, step size 10%. Jadi setiap kali dipencet ya, berarti ini ya, setiap dipencet akan naik 10%. I guess. Oh, ini plus 10%. Jadi gue bisa gue pindah ke sini deh. Satu, dan gue akan adjust brightness satu lagi, atas bawah. Yang bawah akan gue gunakan untuk menurunkan brightness per 10%. Jangan 5% deh, 5%. Jadi kalau gue mencet yang ini akan menurunkan brightness-nya 5%, dan yang atas akan gue gunakan untuk men-increase, menambahkan brightness-nya secara 5% juga. Jadi 5% ke atas dan 5% ke bawah. Gue akan coba sekarang. Ya, makin gelap, cat yang naik, makin terang. Mantap. Keren banget guys. Apalagi, oke, untuk temperature. So, ini kalian bisa ngeset preset untuk Kelvinnya ya. Mungkin gue akan set satu untuk warm dan satu untuk cool. Set temperature 2. Yang atas contohnya di 5000. Nggak bisa diketik ya, 5000 gitu, 5000. Nggak bisa, dikira-kira. Dan yang ini misalnya 3000. Terus ya bisa dilihat ya, yang warm warnanya orange, yang cool warnanya biru. Kita tes. Cool, warm, cool, warm. Mulai noraknya. Oke, apalagi? Nah, ini ada lagi adjust temperature. Ini sama dengan yang brightness tadi ya. Jadi bisa disetting misalnya yang kanan, karena tadi bisa dilihat ini barnya itu ke kiri itu ke cool dan ke kanan itu ke warm. Jadi sama, gue akan bikin di sini tombol yang ini untuk gue akan pilih di sini 10 Kelvin. Jadi per 10 Kelvin ya dia akan bergeser per 10 Kelvin ke kiri, ke cool ya, biar gambarnya makin cool. Dan yang sebelah kanan ini akan gue setting ke 10 Kelvin ke arah warm. Ya, bisa dilihat juga langsung ikonnya berubah ya, yang cool warna biru dan yang warm warna orange. Gue akan coba. Jadi makin cool ke kanan. Mungkin nggak terlalu kerasa, kayaknya mesti gue tambahin. Jangan 10, kayaknya 500 ya. Salah, jangan yang cool.
500 ke arah warm dan yang satu lagi 500 ke arah cool. Nah, sekarang kita coba. Wah, nah ini baru kerasa ya kan? Langsung warm, udah mentok nih warmnya. Terus kembali ke cool lagi. Nah ini sampai mentok coolnya. Nah karena gue udah ngeset preset tadi yang 5000, gue akan kembalikan ke posisi 5000 karena itu yang bener ya, yang sesuai dengan kamera gue saat ini. Nah, sementara itu ini ya yang bisa dikontrol dengan Stream Deck dan cukup sih ini buat lampu, apalagi brightness dan temperatur, hanya dua itu yang penting, dan on off-nya juga pastinya sangat penting ya. Oke, kita udah banyak ngebahas fiturnya dan udah ngeliat juga hasil pencahayaannya seperti apa, dan kemampuannya juga untuk integrasi dengan software Elgato kontrolnya, dan juga untuk connect ke Stream Deck-nya seperti apa ya. Mantap, keren banget. Nah sekarang gue pengen ngebahas sedikit tentang value for money-nya gitu kan. Berapa sih harganya nih Elgato Keylight, dan worth it nggak sih invest untuk lampu ini. Nah coba ya kita mampir lagi ke websitenya Elgato ya. Ini halaman si Keylight R-nya, dan bisa dilihat nih dia di sini ada cap Red Dot Winner 2020 ya, dan mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Red Dot Winner ini, yang produk-produk tertentu yang memiliki desain yang keren dan diakui ya bisa mendapatkan Red Dot Winner ini. Jadi terbukti ya guys, ini produk yang bagus. Dan kalau kalian lanjut lagi ya di halamannya ini, kalian bisa ngelihat ada info-info ya, detailnya dengan bagaimana lampu ini terbuat ya. Di sini saya lihat layer-layernya. Gue jujur sih kurang paham teknisnya seperti apa, tapi kelihatan lah bahwa ini produk mahal gitu ya. Bukan mahal berarti dalam harganya mahal, cuman produk yang kualitasnya bagus. Itu sih, lebih ke situ sih yang gue maksud. Berapa sih gitu kan harganya nih lampu? Kita ceki ke Oke, kita mampir ke websitenya Corsair, dan di sini ada harganya ya. Keylight R 130 US dollar. Nah, mungkin nyampe sini lebih mahal lah ya harganya. Mahal atau murah? Menurut gue untuk produk seperti ini murah. Karena ini sebelum gue menggunakan Keylight R ini ya. Sebelumnya tadi di sini ada Aputure LS1. Aputure LS1 itu harganya hampir 10 juta guys, dan itu pun gue harus menggunakan untuk nge-diffuse cahayanya, gue harus menggunakan filter ya, Lee filter, biar bisa terlihat bagus di kulit, tidak terlalu strong. Nah, kalau si Keylight R ini udah lebih kecil, bisa dikontrol dengan komputer langsung gitu kan, dan sudah tidak perlu menambahkan diffuser lagi ya, udah all in banget, dan harganya hanya 130 US dollar. Jauh lebih murah dibandingkan alat-alat lighting profesional ya, seperti merek-merek seperti Aputure atau seperti Nanlite yang harganya jauh lebih mahal. So, menurut gue sangat-sangat worth it ya. Gue nggak heran kalau misalnya di luar sana banyak banget streamer-streamer bule yang profesional semuanya pada menggunakan lampu ini ya sebagai solusi penerangan mereka, karena memang ya kenapa enggak gitu kan, memakan space sedikit, harganya affordable, dan hasilnya tuh kece banget di kamera. So gue rekomen banget ya si Keylight R ini. Kayaknya enaknya nambah satu lagi kali ya, biar ada dua gitu, satu untuk nge-feel, satu untuk ke key. Ini mantap banget gitu. Tapi mungkin barangnya agak susah ya. Gue berusaha mencari online, dan memang di beberapa online shop agak susah untuk mencari produk ini. Jadi mungkin ya bisa coba untuk PO kalau ketemu, dan kalau misalnya kelihatan tuh barangnya langsung aja dibeli, jangan ragu-ragu lagi, buruan, karena mungkin rebutan ya, makanya kosong terus mungkin gara-gara rebutan. Oke, so itu dia ya Elgato Keylight R ya kan, lighting yang didesain khusus untuk para streamer, mau itu streamer game, mau itu apapun itu, pokoknya untuk kebutuhan streaming. Dan bahkan menurut gue ya, ini nggak harus hanya untuk streaming. Mungkin lo pengen ada video produk, atau gue pengen ini nih, pengen foto produk ini, atau gue pengen video tentang produk ini, pengen nge-review, ya udah
lampu ini kecil dan bisa lo taruh dimanapun. Itu sangat efektif banget. Lo mau cahayain dari mana, segala macam ya kan. Lo nggak perlu ribet-ribet menggunakan lighting yang besar dan mahal. Oke, cukup segitu dari gue. Mudah-mudahan berguna untuk teman-teman yang sedang pengen belanja lampu ya untuk setup live streaming kalian. Dan jangan lupa subscribe di FAME Studio karena gue akan sering banget nge-review alat-alat streaming, dan juga pastinya masih banyak juga tutorial-tutorial yang akan kita posting yang berhubungan dengan live streaming. Sampai ketemu di video berikutnya.